biar irit, matikan AC-nya Pak Syukur. Aduh, panas ya. Oh iya, Bang. Mereka nggak heran lihat Mama jalan kaki. Mama bilang aja kalau Mama lagi latihan yoga. Setahu Papa, yoga itu bukan jalan kaki, tapi nungging. Kepala di bawah, kaki di atas. Oh gitu? Pantesan kelihatannya mereka pada nggak percaya. Kurang 1.000 nih. Cuma tinggal segitu-segitunya, Bang. Minta dong sama cewek lo. Kan orang kaya dia. Ya, Abang kayak nggak ngerti aja. Lagi berjuang nih. Lo pikir gue lagi nggak berjuang? Yaudah, gue doain lo kaya deh. Makasih ya, Bang ya. Kurang bayar taksi. Cukup. Biasanya ada satpam. Lagi cuti. Tukang kebunmu cuti juga? Bininya beranak. Kan ada 2, yang satu lagi? Mati! Kamu kesini mau ketemu tukang kebun. Ayo masuk. Kalau kita masih tinggal segitiga emas, kadang kita nggak seperti ini. Bisnis ibu sudah lancar di sana, tahu-tahu digusur sama konglomerat. Gara-gara itu bapakmu meninggal. Tapi itu kan nggak ada hubungannya dengan Mutiara, Bu. Ah, sama saja. Mereka rakus, serakah. Semuanya ini berasal dari 2 ekor kerbau yang diberikan kakek Mutiara. Dari 2 berkembang jadi 4. 4 jadi 8, 8 jadi 16, dan seterusnya. Dan itu yang menjadi biaya sekolah Papa. Setelah lulus kuliah, Papa kerja di sebuah bank asing. Dan karena rajin dan tekun, dalam waktu kurang lebih 4 tahun, Papa diangkat menjadi branch manager. Akhirnya, Papa memutuskan keluar dan merintis usaha sendiri. Terus karena papa deket dengan pejabat, usaha papa cepat maju. Sudah, kamu jangan sebut-sebut lagi itu. Itu bagian yang ingin Papa lupakan. Pak, soal kerbau itu, Mama baru dengar. Kok Papa baru cerita? Ya, Mama nggak ngerti juga. Kenapa? Papa pengen menyemangati diri Papa. Menyemangati Mama, menyemangati Tiara. Papa cuma pengen bilang, kalau dulu kita nggak punya apa-apa. Jadi kalau sekarang nggak punya apa-apa, ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Dulu papa masih punya kerbau, Pak. Sekarang apa? Gak punya apa-apa. Makan malamnya sudah siap, Bu. Kami tunggu. Bu Syukur? Loh, kita ini kan udah miskin. Kok makan malamnya masih seperti orang kaya? Maaf, Bu. Bu Syukur, Nunut, tolong semua yang ada di dapur, freezer, gudang, kulkas, tolong dihemat sebisa-bisanya. Semakin lama habis, semakin baik. Ya? Akan saya perhatikan, Bu. Makan, Pak. Makan. Enggak belum lapar, Pak. Papa juga rasanya masih kenyang. Dengarkan, Bu Syukur. Saya juga tadi udah makan di luar. Simpan aja deh buat besok. Ya?
Nat, lo liat nggak teman gue naik mobil biru? Yang ngelirikin lo terus waktu lo bawa minuman. Ingat, yang orangnya keren itu kan, Mbak? Kok nggak pernah lagi datang ke sini? Dia pikir lo tuh adek gue. Oh ya? Dia naksir lo tuh, Nat. Mbak bercanda. Buktinya dia nggak pernah lagi datang ke sini. Ya, gue sih jujur aja. Gue bilang sama dia, lo tuh pembantu gue. Sorry ya, Nat. Tapi Mbak sendiri kenapa sih mau pacaran sama orang miskin? Sebab gue anak orang kaya. Tapi sekarang kan Baru nunggak 2 bulan, keanggotaan saya dibekukan. Dulu nunggak setahun nggak apa-apa. maaf Bu, ini keputusan dari mayoritas anggota. Bu Dibya, Bu Yati. Bu, masa kartu keanggotaan saya dibekukan? Aduh, maaf loh Bu. Sebenarnya saya nggak tega. Tapi Bu, tolong ini jangan ditolak. Saya mengerti sekali kondisi Ibu. Ya. oke ya, yuk, dah. Mereka semua udah pada tahu. Pak, tadi dapat uang dari Bu Dibyo. Mama pegang aja. Bensin cukup, Pak Syukur. Kemana kita, Pak? Bandit Estate. Cukup. Bandit Estate. Rumahnya Pak Marwan. Udah bunuh diri. Iya ya. Bisa lupa. Padahal Papa dulu ikut ngelayat kan? Iya. Kok kita kesini? Pak Mardongo. Saya Tajir Saldono, Pak. Ingat kan? Yang dulu ikut bantuin Bapak menggolkan proyek jalan tol itu. Sekarang ini saya sedang betul-betul perlu pertolongan. Sebetulnya saya juga sudah lupa. Tapi karena bangkrut ya jadi ingat lagi. Itu juga istri saya mengingatkan. Pak, ngomongnya jangan kelamaan, pulsa habis. Betul, Pak, betul. Saya betul-betul bangkrut sekarang. Saya sekarang ini udah jadi orang miskin, melarat. Dan saya memang layak ditolong. Apa? Bapak bangkrut juga? Hah? Jangan, Pak. Jangan sekarang, Pak. Ya sudahlah, berapa adanya sajalah. Saya betul-betul perlu pertolongan. Bapak adanya berapa sekarang? Semua sudah terlambat. Selamat tinggal. Ada apa sih? Mutiara, ngomong dong. Kamu masih meragukan cintaku? Kamu masih punya pikiran kalau aku cuma mau numpang hidup sama kamu? Mutiara, nanti kalau kita kawin, kita nggak tinggal di rumah kamu. Aku mau ngajak kamu ngontrak. Aku mau tunjukkan kalau aku nggak ngincer harta benda kamu. Keluarga gue bangkrut, Cal. Sekarang aku miskin. Apa? Pakaian di badanku ini udah bukan punyaku lagi. Tapi milik negara. Kalau perusahaan papamu bangkrut, kerja di mana aku nanti?
Sorry, maksudku... Kamu gak perlu minta maaf. Aku ngerti niat kamu. Maksudku bukan begitu, Mutiara. Enggak. Keadaannya emang begitu. Anak orang kaya akan sulit mendapatkan cinta sejati. Cintaku sejati, murni, sumpah. Aku akan buktikan. Sebaiknya kita putus, Cal. Kamu bakal repot pacaran sama aku. Kenapa? Aku perlu survive. Kamu anak orang miskin, gak bisa aku andalkan. Aku mau cari cowok kaya. Tadi kamu nuduh aku numpang hidup. Sekarang kamu yang mau cari cowok kaya buat numpang hidup. Cal, aku harus realistis. Kuliahku harus selesai. Aku perlu biaya. Aku bisa bayarin kuliah kamu. Enggak, Cal. Mulai sekarang, kamu cari cewek kaya, dan aku akan cari cowok kaya. Mutiara, kamu tahu, terus terang sampai tadi malam aku juga masih sangsi. Aku curiga sama diriku sendiri. Apakah cintaku sejati? Atau aku cuma menumpang hidup sama kamu? Terus aku mohon kepada Allah, semoga aku dikasih kesempatan untuk bisa membuktikan bahwa cintaku cinta sejati. Rupanya doaku dikabulkan. Perusahaan papamu bangkrut. Kalau kamu masih kaya, aku akan tetap sangsi. Dan teman-teman pasti akan tuduh aku cuma mau numpang hidup sama kamu. Tapi sekarang karena perusahaan papamu udah bangkrut, mereka nggak bisa ngomong begitu lagi kan? Dan yang paling penting Mutiara, sampai saat ini aku masih sangat cinta sama kamu. Oke. Aku percaya cinta kamu suci, murni, tulus, sejati, asli. Tapi please, Cal. Kita putus ya. Pantas kamu ngajak ke kuburan. Mau putusin cinta ternyata. Aku udah bilang, aku perlu survive. Please, Cal. Izinin aku. Kita putus ya. Cal. Ya. Ya. Mutiara! Kamu gak bakal bisa survive tanpa cintaku. Cinta telah pergi, tinggalkanku. Sendiri di sini, menatap waktu. Ku coba mencari jawaban dirimu dalam keheningan. Musim yang berlalu tak rubah cintaku, menggapai suci hatimu. Kenyataan kini dekatkanku padamu. Di sisi jiwa sepi, rasa yang dalam masih aku simpan di dalam lubuk hati.
sejati. Oh, oh. Ku coba mencari jawaban dirimu dalam keheningan. Musim yang berlalu tak ubah cintaku, menggapai suci hatimu. Rasa yang dalam masih aku simpan di dalam lubuk hati. Cinta sejati. Oh, oh, cinta sejati. Mamanya Mbak Tiara sudah tahu si kulkas, Bu. Jangan sampai dia tahu. Kita yang harus mengatur sebaik-baiknya. Hari ini kita masak apa, Bu? Sama seperti kemarin, sop yang banyak kuahnya. Gue putus sama Ical, Nut. Putus? Habis. Gue miskin, dia miskin. Justru itu Mbak yang cocok. Iya. Waktu Mbak masih kaya, saya malah heran kenapa Mbak mau pacaran sama dia. Tapi kalau sekarang sih, ya cocok. Sama-sama miskin. Iya. Iya. Bapak saya orang miskin, kawin sama ibu saya yang miskin. Tetangga saya juga begitu. Dia orang miskin, kawinnya sama orang miskin. Tapi kemungkinan gue masih bisa kaya lagi, Nut. Bokap kan lagi usaha. Masa sih Pak Aman gak bisa menolong saya, Pak? Aduh, Pak Tajir. Dari tadi saya cerita, belum juga bisa menangkap. Saya sendiri itu perlu pertolongan. Kalau saya bisa nolong, Pak Aman, saya tolong. Betul. Loh, gimana sih? Pak Tajir kesini kan mau minta tolong. Tapi tadi Pak Aman kan juga bilang perlu pertolongan. Iya kan? Betul. Pak Tajir bisa menolong saya. Pak Aman, saya kan kesini mau minta tolong, Pak. Ah, ya itu. Artinya sekarang ini kita belum bisa saling tolong-menolong. Ya toh? Iya, ya. Jadi menurut Bapak kira-kira siapa yang bisa menolong kita? Coba pikir. Siapa kira-kira? Iya, ya.
Bokap gue paling suka nih tom yum kayak gini. Pembantu gue pernah bikin, tapi kenapa nggak enak kayak gini ya? Ya udah, ntar kita bawain aja buat bokap. Nggak usah boy. Gue kan cuma cerita. Kalau bokap gue paling suka tom yum. Masa gue nggak boleh sih bawain oleh-oleh buat calon mertua? Mas, 5 bungkus. Udah lama Papa nggak pernah makan seenak ini. Sop apa namanya? Tom yum. Tom yum. Tom yum. Thailand kan? Kitanya seperti tentara kehabisan bekal di hutan. Ada ular kita makan. Ada biawak kita makan. Maksudnya? Buat bertahan hidup. Mama juga mesti kreatif dong, seperti Mutiara. Ma. Pablo mana ya? Oh iya. Kasih makan kucingnya Tiara aja kita nggak mampu, Bu Syukur. Sabar, Bu. Sabar. Tadi Bapak pesen, katanya saya harus kreatif. Tapi saya nggak ngerti gimana caranya. Setahu saya kalau orang lagi kepepet itu, apa yang bisa dijual ya dijual. Astagfirullahaladzim. Jangan, Bu. Jangan. Tapi apa yang bisa dijual? Semuanya milik negara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenapa Bu Syukur? Ya itu yang Bapak tadi bilang betul. Ibu harus kreatif. Ya, tapi gimana caranya? Berdoa, Bu. Berdoa? Iya. Doakan Bapak supaya bisa kaya lagi. Saya mengerti Pak Tajir. Kalau teman-teman kita itu banyak sekali yang sudah putus asa. Banyak juga yang mati bunuh diri. Saya juga rasa-rasanya. Pak Gregi. Jangan. Buat apa saya hidup, Pak? Harga diri saya sudah hancur. Anak, istri, semuanya sudah kabur pergi meninggalkan saya. Saya gagal, Pak. Tapi jangan putus asa, Pak. Setiap persoalan ada jalan keluar. Iya. Pak Tajir bisa mengatakan itu karena Pak Tajir masih punya anak, masih punya istri. Ada tempat untuk Pak Tajir berbagi rasa. Tapi saya, Pak, untuk melanjutkan hidup saja saya tidak kuat lagi, Pak.